Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada seluruh peserta yang telah hadir pada Zoom meeting sosialisasi pemilihan raya atau Pemira tahun ini. Saya Sofi Aulia akan memandu jalannya sosialisasi pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai informasi penting terkait tahapan pemira yang akan berlangsung, mulai dari pendaftaran calon hingga hari pencoblosan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam agar pemira dapat berlangsung dengan lancar, transparan, dan demokratis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan menyimak sambutan dari Ketua KPU dan Ketua Panwaslu. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Fathul Aziz yang akan menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan pemira kali ini. Kepada Ketua KPU kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya agar dapat hadir pada acara sosialisasi akbar Pemira Fasilkom 2024. Tak lupa yang saya hormati para ketua dan anggota organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang saya hormati rekan-rekan panitia KPU Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, serta seluruh mahasiswa Fasilkom yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi akbar pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, malam ini merupakan malam penting bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Acara ini adalah langkah awal dalam pelaksanaan pesta demokrasi kampus yang akan menentukan siapa pemimpin kita ke depan. Pemilihan ketua BEM bukan hanya tentang memilih seorang pemimpin, tetapi juga tentang menguatkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan partisipasi aktif seluruh mahasiswa. Sebagai Ketua KPU Fakultas Ilmu Komputer 2024, saya ingin menekankan bahwa pemilihan ini adalah milik kita bersama. KPU hadir sebagai fasilitator yang berkomitmen penuh untuk menjaga independensi, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap tahap proses pemilihan. Oleh karena itu, harapan saya partisipasi aktif dari teman-teman mahasiswa dan seluruh warga Fasilkom agar dapat mensukseskan Pemira 2024. Pada sosialisasi malam ini dirancang untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang mekanisme, tahapan, dan peraturan pemilihan. Selain itu, kami berharap acara ini dapat menjadi wadah diskusi terbuka bagi kita semua untuk memahami visi dan misi dari seluruh sivitas akademik. Dengan begitu, kita semua dapat menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menjadi pemilih tahun ini dan jangan sampai golput ya teman-teman. Karena suara kita menentukan siapa pemimpin kita ke depannya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kerja keras dan hingga terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Semoga upaya kita pada malam hari ini dapat memberikan hasil terbaik untuk Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya ke depannya, khususnya di tahun 2025. Mungkin sedikit tambahan dari saya terkait seluruh informasi mengenai Pemira 2024 itu bisa teman-teman buka di link yang ada di bio @KPU Panwaslu Fasilkom di Instagram ya guys. Mungkin
Sorry ya teman-teman, tadi agak sedikit ada gangguan. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya, yakni pemilihan kita untuk pemira tahun ini, pemilihan ketua BEM dan wakil ketua BEM pada tahun ini itu rencananya akan diadakan secara offline. Jadi harapan saya dan teman-teman dari panitia Pemira 2024 itu em, diajaklah untuk teman-teman kelasnya atau teman-teman yang berbeda jurusan untuk dapat menyuarakan hak suaranya. Kami sangat berharap tidak ada yang sampai golput karena pemimpin kita ke depan ditentukan dari pilihan kita. Jangan sampai kita golput. Dan rencananya itu sebelum mencoblos nanti itu diutamakan membawa KPM untuk memberikan NIM-nya dan untuk sebagai syarat memilih. Karena kita tidak ingin ada mahasiswa dari fakultas lain itu mengambil hak-hak suara dari mahasiswa Fasilkom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin nanti boleh langsung menanyakan di Instagram atau kontak person yang ada di link bio Instagram kami. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya dan kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KPU atas sambutannya. Semoga segala persiapan dan penyelenggaraan pemira berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan, Muhammad Naufal Hisyam Ayandra, yang akan memberikan penekanan terkait pengawasan dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemira kepada Ketua Panwaslu. Kami persilakan. Oke, baik. Tes-tes sebelumnya suaraku udah masuk belum, Sofi? Masuk, Kak. Oke, baiklah. Eh, Sebelumnya aku izin off cam dulu dikarenakan eh, sedang ada urusan di luar bersama keluarga. Tapi oke, baiklah, kita mulai aja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua KPU, Ketua KPU tahun 2024, Fatah, dan yang saya banggakan panitia-panitia Pemira 2024, dan juga yang saya banggakan dan saya cintai, mahasiswa-mahasiswa Fasilkom Unsri. Oke, mungkin tidak banyak yang bakal aku sampaikan karena tadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Fatah. Jadi acara sosialisasi pada hari ini tuh eh, sangat penting lah untuk kita memastikan kelancaran dan keberhasilan proses demokrasi di lingkungan fakultas kita. Nah, aku sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu, kami di sini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dan kami berharap acara sosialisasi pada malam hari ini tuh dapat menjadi ruang diskusi lah untuk kita menyampaikan aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan, saran ataupun masukan terkait rangkaian pemira yang sudah kami susun, dan juga komitmen kita bersama dari semua aspek, semua pihak akan menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan pemira yang jujur dan adil. Mungkin cukup itu aja
kata sambutan dari aku. Kalau ada kurangan, aku mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panwaslu atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa menjaga integritas dan kejujuran dalam proses pemira ini. Nah, selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan timeline pemira yang berisi tahapan-tahapan penting yang harus kita ketahui. Setiap tahapan memiliki jadwal yang sudah ditentukan dan sangat penting bagi kita untuk mematuhi setiap waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya persilakan Saskia Sayendra Saimona untuk memaparkan timeline pemira. Terima kasih atas kesempatannya, Sofi. Jadi, aku izin share screen ya sebelumnya. Manja parah. Kok orang ini manja ini Cok, orang ini manja Lembang. Udah masuk belum, Sob? Ada masuk Asa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan di sini aku Saskia Sandasamana sebagai panitia. Jadi di sini ada timeline dari uh, pemira kita kali ini. Yang pertama itu ya sosialisasi akbar yang kita lakukan pada hari ini di tanggal 15 November 2024 melalui Zoom. Dilanjutkan dengan pendaftaran paslon dari tanggal 15 sampai 18 November 2024. Selanjutnya ada deklarasi calon pada tanggal 19 November 2024 di advancing class, di mana dilakukan secara offline. Terus juga ada masa kampanye pada tanggal 20 sampai 25 November 2024. Lanjutkan kembali dengan debat calon pada tanggal 26 November 2024 di Aula Diklat Fasilkom Universitas Sriwijaya, yaitu di Fasilkom Bukit. Terus selanjutnya ada masa tenang pada tanggal 27 November 2024 dan diakhiri dengan hari pencoblosan pada tanggal 28 November 2024 di Fasilkom Universitas Sriwijaya. Baik, kayaknya segitu aja dari aku. Terima kasih, Sob. Terima kasih Saskia. Dengan demikian, kita semua dapat melihat kapan saja tahapan-tahapan penting pemira yang akan berlangsung. Pastikan untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan agar pemira berjalan dengan baik. Lalu kita akan mendengarkan pemaparan regulasi terkait pendaftaran calon peserta pemira. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa semua calon yang mendaftar memenuhi persyaratan yang ada. Mari kita simak dengan seksama pemaparan regulasi pendaftaran oleh Vivi Alaida, selaku Ketua Divisi Pendaftaran dan Verifikasi. Pada Vivi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sendiri dari Divisi Pendaftaran dan Verifikasi ingin menyampaikan informasi penting terkait proses pendaftaran pemilihan raya atau pemira KM Fasilkom Unsri 2024. Proses ini diselenggarakan untuk memastikan kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Fasilkom Universitas Sriwijaya. Kami mengajak seluruh pihak untuk memahami dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi keberhasilan bersama. Berikut adalah ringkasan regulasi yang perlu diketahui. Yang pertama, Adis di bagian syarat dulu boleh. Timeline pendaftarannya sendiri dimulai dari hari ini 15 November 2024. Setelah sosialisasi akbar ini, kalau semuanya bisa buka di Instagram KPU KM Fasilkom. Nanti di situ ada bagian alur pendaftaran.
Lalu nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Lalu tanggal 16 November 2024 ada proses verifikasi berkas, lalu tanggal 17 November 2024 ada konfirmasi penerimaan berkas. Jadi dari tanggal 16 kami sudah bisa menerima berkas-berkas yang akan dikirimkan. Lalu tanggal 18 November 2024 merupakan pengiriman berkas terakhir, dan selanjutnya 19 November 2024 merupakan deklarasi calon. Yang selanjutnya adalah syarat menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM KM Fasilkom Unsri. Next slide. Di awal tadi Adis. Nah, syarat menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM KM Fasilkom Unsri berdasarkan Peraturan Fakultas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa, dan syarat yang terdapat pada pasal 22 terkait calon ketua dan wakil ketua BEM. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu sehat jasmani dan rohani, lalu tercatat sebagai mahasiswa tahun kedua, ketiga, atau keempat pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya pada saat pencalonan. Lalu, pernah tercatat aktif minimal selama 1 tahun sebagai pengurus organisasi internal yang ada di KM Fasilkom Unsri. Yang kelima, bersedia melepaskan semua jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas maupun universitas setelah ditetapkan sebagai calon. Yang keenam, setia kepada konstitusi KM Fasilkom Unsri. Lalu yang terakhir, bukan merupakan pengurus partai politik. Selanjutnya, regulasi permintaan berkas. Jadi nanti setelah sosialisasi akbar ini bisa dibuka di bagian bio Instagram KPU KM Fasilkom Unsri. Di situ ada bagian alur pendaftaran, dokumen alur pendaftaran. Di situ ada petunjuk untuk mengcopy dan meminta berkas yang akan diperlukan. Lalu format tersebut dikirim ke email kpukmfasilkomunsri@gmail.com dengan format subjek email permohonan permintaan berkas pendaftaran Pemira 2024 _nama, _NIM, _jurusan, dan angkatan. Lalu panitia akan mengkonfirmasi dan mengirim berkas-berkas yang harus diisi, yaitu sekarang selanjutnya regulasi pendaftaran. Berkas-berkas tersebut diisi melalui dokumen lagi, tanpa tulis tangan ya. Berkas-berkas tersebut dikirim ke kpukmfasilkomunsri@gmail.com. Subjek email harus mencantumkan pendaftaran Pemira KM Fasilkom Unsri 2024 _nama, _NIM, _jurusan, dan angkatan. Lalu selanjutnya, regulasi berkas yang dikirimkan. Yang pertama, berkas yang dikirimkan itu ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran itu harus diisi oleh calon ketua dan wakil ketua BEM. Yang isinya itu sendiri nanti ada data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi yang pernah diraih, visi dan misi, lalu ada kelengkapan data. Diikuti oleh pas foto 3x4. Lalu ada pas foto file sendiri, pas fotonya harus menggunakan foto terbaru dengan latar belakang polos atau putih dengan ukuran 3x4. Lalu file yang ketiga adalah surat pernyataan kesediaan dan integritas calon ketua dan wakil ketua BEM. Surat pernyataan sendiri, di dalam filenya ada pernyataan bukan anggota atau pengurus partai politik. Yang kedua, surat perjanjian. Yang ketiga, pernyataan setia kepada konstitusi KM Unsri. File yang terakhir adalah tabel tim ses, yaitu daftar tim sukses dengan nama lengkap, NIM, dan jurusan. Daftar tabel paling atas harus ketua tim suksesnya ya. Lalu yang selanjutnya adalah regulasi validasi berkas. Panitia akan memeriksa kelengkapan dokumen yang dikirimkan. Kekurangan dokumen akan segera dikembalikan kepada calon untuk dilengkapi sesuai instruksi yang diberikan. Lalu konfirmasi validasi berkas. Berkas yang lengkap akan mendapatkan konfirmasi sebagai tanda penerimaan. Lalu tenggat pengiriman berkas.
Tanggal 18 November 2024 adalah batas akhir untuk mengirimkan atau melengkapi berkas pendaftaran. Calon yang tidak mengirim atau melengkapi berkas sebelum tanggal ini tidak akan diproses lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada regulasi deklarasi calon ketua dan wakil ketua BEM. Calon ketua dan wakil ketua BEM yang berkasnya lengkap akan diumumkan pada tanggal 19 November 2024. Deklarasi calon ketua dan wakil ketua BEM akan dilakukan secara offline di ruang Advancing Class Bukit lantai 1 dan live Instagram KPU KM Fasilkom pukul 9.30 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ada regulasi tambahannya, yaitu larangan tindakan tertentu selama proses pendaftaran. Calon tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merusak proses pendaftaran, menyuap, atau memengaruhi tim divisi pendaftaran untuk memanipulasi atau mengubah status kelengkapan berkas. Lalu yang kedua, melakukan pemalsuan data berkas dalam proses pendaftaran. Jadi, jika terdapat data atau berkas yang dikumpulkan oleh calon ketua dan calon wakil ketua BEM yang tidak valid atau tidak benar, maka calon tersebut akan langsung didiskualifikasi. Setiap tindakan yang melanggar aturan ini dapat mengakibatkan diskualifikasi calon ketua dan wakil ketua dari proses pemira KM Fasilkom Unsri 2024. Kami mengharapkan seluruh calon untuk mematuhi regulasi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan boleh ditulis di kolom chat ataupun menghubungi CP yang ada di kontak bio. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sekian dari saya. Terima kasih Vivi atas penjelasannya. Bagi calon yang ingin mendaftar, pastikan untuk memenuhi semua syarat yang telah disebutkan agar tidak ada kendala di kemudian hari. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan regulasi kampanye yang berisi aturan-aturan penting selama proses kampanye, serta sanksi yang akan diberikan apabila ada pelanggaran. Peraturan kampanye bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam pemira. Untuk itu, saya persilakan Rafli untuk memaparkan regulasi kampanye. Halo, halo, tes. Ada nggak suaranya? Iya, masuk-masuk ada suaranya.
Oke, materi regulasi kampanye calon BEM dan calon wakil BEM 2024 di bab 10 kampanye pemilu mahasiswa bagian pertama. Pelaksanaan kampanye pasal 35. Ada nggak suaranya? Ada. Ada ya? Oke. Pasal 35 nomor 1 adalah kampanye dilakukan dengan prinsip terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab serta berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Nomor 2, kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggara pemilu mahasiswa. 3, kampanye wajib diikuti oleh peserta pemilu mahasiswa dan atau tim suksesnya. 4, kampanye dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU. Kelima, dilaksanakan di tempat dan tata cara yang ditetapkan oleh KPU. Keenam, materi kampanye pemilu mahasiswa berisi program peserta pemilu mahasiswa. Dan yang ketujuh, penyampaian kampanye dilakukan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedelapan, dibagi menjadi dua jenis. Kampanye dibagi menjadi dua jenis, yaitu kampanye media dan kampanye lisan. 9, peserta pemilu mahasiswa bertanggung jawab terhadap kampanye yang dilakukan oleh diri sendiri dan atau tim suksesnya. Boleh diangkat di scroll dikit. Oke. Bagian kedua adalah metode kampanye. Di kampanye media, pasal 36, nomor 1, kampanye media terdiri dari kampanye media cetak dan elektronik. 2, pelaksanaan kampanye media dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Ketiga, bentuk kampanye media cetak berupa banner, baliho spanduk, poster, kaos stiker, gelang, pin, gantungan kunci, majalah. Oh, bentar. Buletin ikat kepala dan media cetak lain yang telah disahkan oleh KPU. Nomor 4, kampanye media cetak dilakukan di seluruh lingkungan Fasilkom Unsri. Nomor 5, kampanye media cetak dilarang dilakukan di luar lingkungan Fasilkom Unsri. Yang keenam, bentuk kampanye media elektronik meliputi SMS, MMS, website, blog, mailing list, radio, televisi, media sosial lainnya, dan media elektronik lain yang disahkan oleh KPU. Kampanye lisan. Scroll ke bawah. Pasal 37 nomor 1, kampanye lisan terdiri dari kampanye monologis dan dialogis serta debat publik. Nomor 2, peserta pemilu mahasiswa wajib mengenakan alma mater selama kampanye lisan. Dan yang ketiga, peserta wajib melaporkan jalannya kampanye monologis dan dialogis kepada KPU. Pasal 39, kampanye monologis dan dialogis wajib diikuti oleh peserta pemilu mahasiswa. Jika berhalangan hadir, peserta harus memberikan keterangan kepada KPU. Pasal ke-40, debat publik wajib diikuti oleh peserta pemilu mahasiswa. Jika berhalangan hadir, peserta tidak dapat diwakilkan. Pasal ke-41, selama mahasiswa baik tulisan maupun lisan, peserta dan tim suksesnya wajib menjaga ketertiban. Dan bagian ketiga, pemasangan alat peraga dan atribut kampanye. Pasal ke-42, nomor 1 yaitu KPU berkoordinasi dengan DPM KM Fasilkom Unsri untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan atribut kampanye. Nomor 2, pemasangan alat peraga harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, pelestarian tanaman, dan keindahan kampus Fasilkom Unsri. Yang ketiga, peraga kampanye harus dibersihkan saat masa tenang dimulai. Yang keempat, ketentuan pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur oleh peraturan KPU KM Fakultas. Bagian keempat, masa kampanye. Pasal 43 nomor 1, kampanye dilaksanakan sesuai ketetapan KPU KM Fakultas hingga dimulainya masa tenang.
Nomor 2, masa tenang pemilu mahasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan KPU. Nomor 3, masa tenang dimulai pada tanggal yang ditetapkan oleh KPU. Nomor 4, penghentian kampanye melalui media lisan dan pembersihan atribut kampanye dilakukan oleh peserta dan atau tim sukses serta dibuktikan dengan berita acara KPU. Oke, mungkin itu itulah peraturan dan regulasi yang ditetapkan untuk masa kampanye dan penyelenggaraan pemilu mahasiswa. Baik, sepertinya sudah selesai. Terima kasih kepada Rafli atas penjelasan yang sangat mendetail. Harapannya, semua calon dan peserta kampanye dapat mengikuti regulasi yang telah ditetapkan untuk memastikan kampanye yang sehat dan jujur. Pada tahapan berikutnya, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai regulasi pada hari H pencoblosan yang akan menjelaskan bagaimana prosedur pemungutan suara dilakukan serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemilih dan panitia. Untuk itu, saya persilakan Muhammad Rizky selaku Ketua Divisi Pemungutan dan Rekapitulasi Suara untuk memaparkan regulasi pencoblosan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera kita semua. Selamat malam, teman-teman. Jadi saya di sini akan memaparkan materi tentang regulasi harian pencoblosan. Lanjut, next slide. Pencoblosan pemilihan Fasilkom. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena saya sedang keluar. Oke. Baik, yang pertama pengenalan pemungutan suara. Adapun tujuan dari pemungutan suara ini ialah memilih ketua BEM dan wakil ketua BEM dengan menggunakan hak suara yang bersifat demokratis. Nah, jadi di pemungutan suara ini kita menjunjung tinggi prinsip luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta prinsip jurdil yaitu jujur dan adil. Nah, untuk hak suara, setiap mahasiswa Fasilkom Unsri berhak memilih paslon sesuai hati nurani masing-masing individu. Ada penambahan sedikit, setiap mahasiswa Fasilkom Unsri yang aktif. Oke, lanjut untuk next slide. Oke, jadi untuk waktu dan tempat pencoblosan ini akan diselenggarakan di tanggal 28 November tahun 2024 di pukul 8
waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lokasinya sendiri itu untuk domisili Bukit itu kita terbagi menjadi 2 TPS, ada Bukit Indralaya. Kalau di Bukit itu di lantai 1 Advancing Class Fasilkom Unsri Bukit. Kalau di Indralaya itu di teras lobby belakang Fasilkom Unsri Indralaya. Oke, lanjut. Nah, jadi di slide ini adapun alur pencoblosannya itu dimulai dari yang pertama, pemilih menandatangani daftar hadir. Selanjutnya, panitia KPPS menjelaskan tata cara pencoblosan. Yang ketiga, panitia KPPS memanggil dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh koordinator KPPS. Yang keempat, pemilih mencoblos surat suara di bilik suara yang telah disediakan. Yang kelima, pemilih tidak boleh menulis surat suara serta mendokumentasikan hasil pencoblosan di bilik suara. Lanjut. Oke, yang keenam, melipat kembali surat suara seperti semula. Yang kedelapan, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Yang kedelapan, selanjutnya yang terakhir yaitu mencelupkan salah satu ujung jari tangan ke dalam tinta sehingga ini dapat menjadi bukti bahwa pemilih telah memberikan hak suara dalam pemilihan Fasilkom Unsri 2024. Oke, untuk aturannya itu untuk partisipan pemilih semuanya itu harus bersikap tertib dan mengikuti arahan petugas dari KPPS. Nah, selanjutnya itu pemilih itu harus membawa kelengkapan dokumen seperti yang dijelaskan oleh Saudara Fata tadi, yaitu berupa KPM. Oke, lanjut. Nah, di sini ada poin-poin larangan di hari pencoblosan, dimulai dari yang pertama yaitu dilarang berkampanye di area TPS. Kedua, pemilih diwajibkan datang sendiri, tidak boleh diwakilkan. Yang ketiga, dilarang menggunakan atribut kampanye di TPS. Yang keempat, dilarang mendokumentasikan surat suara saat berada di bilik suara. Yang kelima, dilarang memberikan surat suara secara tidak sah. Yang selanjutnya, dilarang merusak atau mengubah surat suara. Dilarang menyebarkan hasil suara sebelum pengumuman resmi. Dan yang terakhir, dilarang membuat kerusuhan dan kegaduhan di TPS. Oke, lanjut ke poin rekapitulasi suara. Nah, jadi setelah berlangsungnya pemberian hak suara, itu akan dilakukan penghitungan langsung, yang dimana setelah TPS ini ditutup. Nah, selanjutnya yaitu nanti untuk penghitungan itu akan dihadiri oleh saksi dari setiap kandidat dan disaksikan secara langsung. Yang selanjutnya itu, jadi untuk proses penghitungan suara ini dilakukan oleh KPU KM Fasilkom secara transparan dan disaksikan oleh saksi. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau untuk bagian suara yang sah atau tidak, ini bisa kita lihat di poin kriteria. Nah, jadi untuk kriteria surat tidak sah itu berupa surat yang tidak dicoblos, yang kedua mencoblos lebih dari satu paslon, dan surat suara rusak. Nah, jadi untuk surat suara yang tidak sah ini akan ditutup. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dibahas bahwa asalnya ada kriteria surat suara. Selanjutnya itu ada pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan ini akan terjadi apabila dimulai dari poin yang pertama itu kerusuhan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. Kedua, penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Ketiga, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya. Selanjutnya, penghitungan suara dilakukan dengan surat suara secara tidak jelas. Selanjutnya, oke, poin kelima, penghitungan surat dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.
Poin F, terjadi keraguan dalam menentukan surat suara sah dengan surat suara tidak sah. Lanjut, saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, dan warga mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Dan untuk poin H, penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk pengumuman hasil pemungutan suara ini akan diumumkan selambat-lambatnya 3 jam setelah penghitungan suara atau rekapitulasi suara dilakukan, tepatnya di tanggal 28 November 2024. Nah, untuk pengumumannya ini akan disebarkan melalui media sosial ofisial dari KPU Panwaslu Fasilkom Unsri. Bisa dilihat itu Instagramnya @KPU Panwaslu Fasilkom Unsri. Dan akan juga diumumkan di papan pengumuman. Oke, sekian pemaparan materi regulasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh di raise hand atau di komen di kolom chat. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky atas informasi yang sangat berguna. Dengan penjelasan ini, semoga pada hari H, seluruh peserta dan pemilih dapat mengikuti prosedur dengan lancar dan tertib. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas mengenai seluruh materi yang telah disampaikan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ya, teman-teman. Oke, baik. Diingatkan kepada teman-teman semua yang mau bertanya, baik itu terkait pendaftaran, kampanye, maupun di hari pencoblosan, ataupun nantinya di hari deklarasi, boleh banget teman-teman tanyain di sini. Kalau malu on mic, boleh banget langsung di kolom chat aja. Kami tunggu sampai jam 8:30. Mungkin di sini aku bakal bagiin terkait materi tadi.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Natasha Nurul Febrianti. Untuk pencoblosan nih, untuk pencoblosannya itu gimana ya, Kak? Oke, jadi di sini aku bakal jelasin terkait prosedur pencoblosannya itu. Jadi baik, yang pertama aku mau kasih tahu buat kalian yang berdomisili di Layo maupun Palembang jangan khawatir karena pencoblosannya itu boleh kalian lakuin di mana aja, tapi hanya sekali pencoblosan. Dan yang kedua, pencoblosannya itu kemungkinan offline. Kalau di Indralaya itu kemungkinan kita bakal ngadain pencoblosan di lobi belakang, depan lobi belakang di teras lobi yang kalian PK2 itu, yang jadi panggungnya itu. Nah, kita bakal ngadain pencoblosan di sana. Pokoknya di lobi belakang di terasnya. Kalau untuk di Pasilkom rencananya bakal diadain di advancing class yang ruang rapat di lantai satu itu. Nah, nanti sebelum masuk ke ruang rapat itu, kalian harus nunjukin identitas diri, yaitu maksudnya KPM kalian, dan kalian bakal dikasih surat pencoblosan. Untuk kertas suaranya itu nanti bakal dibungkus dalam sebuah amplop rencananya, dan kalian masuk di dalam ruangan itu ada beberapa bilik dan ada kotak suara. Nanti langsung saja mencoblos dan langsung masukin di kotak suara. Jadi pencoblosannya itu offline dan boleh di mana aja, tapi satu kali pencoblosan. Oke, sama-sama Natasha. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? Baik teman-teman itu linknya udah aku share di kolom chat. Kalian bisa lihat di sana terkait pencoblosan maupun regulasi pendaftaran dan di bawahnya itu ada seperti link tree. Nah, di situ terdapat peraturan fakultas sementara itu boleh kalian baca-baca terkait regulasi Pemira 2024. Di sana lengkap. Mungkin terkait regulasi debatnya nanti bakal kita sosialisasiin H-2 debat.
Mungkin bakal kita tunggu sampai jam 8:30 ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung nanyain di sini, ataupun mau berdiskusi, boleh banget langsung didiskusiin. Misal mau diskusi, Kak, kenapa peraturannya gitu? Nanti bakal kita jawab gitu. Karena semua peraturan itu kami rancang ada asbabun nuzulnya. Kalau dalam Islam tuh ada sebab akibatnya. Oke, 1 menit terakhir guys. Yang mau bertanya boleh langsung ditanyain di sini. Atau mau aku ingetin sekali lagi buat yang mau nanya, kalau habis ini, misal nih, kalian Zoom-nya ini udah habis dan kalian mau nanya, nah itu di link tree di bawah itu kan ada kontak person tuh, boleh langsung tanyain di sana aja atau langsung ke Instagram kita @kpu_panwaslu Fasilkom, boleh langsung di DM di sana. Terkait pelaporan, misal udah ada nih paslonnya. Kalau mau ngelaporin langsung aja di link tersebut atau udah kita post juga barcode terkait link yang aku kirim ini, link yang paling bawah. Itu barcode yang di feed Instagram itu mengarah ke link ini. Boleh Sofi, mungkin nggak ada lagi yang mau ditanyain, langsung tutup aja. Oke, terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Semoga penjelasan yang telah diberikan bisa semakin memperjelas dan membantu kita semua dalam menghadapi pemira ini. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk kalau ada pertanyaan atau ada ingin memberikan pengumpulan bukti bila ada pelanggaran bisa langsung ke link yang ada di sini atau ada di bio Instagram KPU dan Bawaslu Fasilkom. Oke, demikianlah rangkaian acara sosialisasi Pemira pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mendukung terselenggaranya Pemira yang demokratis dan sukses. Saya Sofi Aulia mengucapkan terima kasih kepada kehadirannya. Sampai jumpa di tahapan selanjutnya dan selamat menjalankan aktivitas Pemira. Semoga Pemira kali ini dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sukses. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.